Salam, salam kasih, damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Mari kita beribadat untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Mari kita mengangkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat kasih karunia Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Marilah kita mengakui dosa dan kekurangan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Ya Allah Tritunggal yang Maha Agung, kami tahu, Engkau tahu apa yang kami pikirkan, apa yang kami rasakan. Kami dalam kemudaan ini dipilih menjadi pengurus Kapatipa. Semoga kami dalam kemudaan ini, dalam periode ini, dalam 1 tahun ini kami dapat berpartisipasi untuk mensosialisasikan program-program yang mungkin adalah program-program jangka panjang dari senior-senior, sehingga kami dapat membuat itu menjadi nyata pada kepengurusan kami. Berkatilah kami agar kami selalu dibimbing oleh Roh Kudus-Mu, hidup rukun, damai dan sejahtera, kompak selalu. Dan yang paling utama, kami mohon pengampunan-Mu, karena dalam masa Prapaskah ini pengampunan-Mu yang paling utama dalam setiap pelayanan dan langkah hidup kami. Semua doa ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan meraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mendengarkan Injil Tuhan. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Semoga dengan pewartaan Injil suci ini iman kita selalu dikuatkan. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, menjadi pengurus Kapatipa itu ada 3 hal yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Yang pertama, beriman kepada Yesus Kristus dalam gereja Katolik yang satu, kudus, Katolik, dan Apostolik. Yang kedua, memiliki harapan untuk mampu menerapkan 5 tugas gereja. Tugas gereja itu kan yang pertama liturgia, menguduskan. Yang kedua kerigma, pewartaan. Yang ketiga koinonia, persekutuan. Yang keempat diakonia, pelayanan. Yang kelima martiria, kesaksian. Nah, 5 tugas gereja itu harus kalian genggam erat sebagai napas atau program yang harus kalian lakukan. 5 tugas itu sama seperti 5 tugas untuk pengurus DPP, 5 tugas untuk pengurus lingkungan, yaitu liturgia. Artinya kalian wajib merayakan misa kampus minimal sebulan sekali. Itu kata minimal. Nah, jadi itu harus dilaksanakan, karena percuma saja kita dalam paling 8 bulan kita efektif kuliah, berarti hanya 8 kali misa kampus. Nah, itu memang harus diagendakan, diberikan jadwal kepada imam. Kalau imam tidak sempat bisa prater, kalau prater tak sempat ya bisa tunjuk senior atau alumni dan sebagainya. Dan biasanya kalau di lapas itu saya diberi, atau di rutan saya diberi waktu untuk memimpin ibadat. Tidak masalah, kalau memang tidak bisa misa ya ibadat. Nah, itu minimal. Kemudian yang paling utama adalah dalam liturgia itu kita ikut ambil bagian. Jadi sudah kita persiapkan siapa yang menjadi lektornya, pemazmurnya, dan memang menggunakan gedung mana. Kalau menggunakan gereja harus
koordinasi dengan pastor, dan waktunya juga harus disetting sedemikian rupa. Misalnya yang paling efektif hari Jumat. Dari dulu pembinaan Kapatipa itu hari Jumat, karena kita menggunakan ruang yang bisa kita pakai. Kalau kita ruang di luar jam kuliah itu nggak bisa. Tuh, ya liturgia. Jadi semua mahasiswa Katolik, semua sivitas itu harus mendapat pelayanan sakramental. Nah, kemudian yang kedua itu kerikma, pewartaan. Pewartaan itu berarti kita harus mendata berapa jumlah mahasiswa Katolik Fakultas Teknik yang sudah sambut baru. Jangan-jangan ada yang belum baptis. Kalau belum baptis bisa segera dilaporkan. Ya. Kalau memang belum, ya bisa datang ke paroki terdekat. Kalau sulit ya pergi ke paroki saya saja atau paroki kami di BMJ. Ya. Masa sudah kuliah bahkan udah belum sambut baru, belum dibaptis misalnya, atau belum baptis, sudah baptis bayi tapi belum sambut baru, nyelonong ya, tidak bisa. Harus ada pendalamannya dulu, pendidikannya dulu. Masa main nyelonong tidak nyambut, kapan sambut barunya kan itu. Makanya bingung ngisi Sibiduk. Sibiduk itu kan data yang digunakan oleh Kuskupan Agung Pontianak untuk mendata berapa jumlah yang sudah sambut baru. Jangan-jangan selama ini nyambutnya tuh tidak sambut baru dulu, harus belajar. Tidak masalah. Kami setiap tahun itu mendata, bahkan ada yang dulu udah kerja, udah tamat kuliah dia baru sambut baru. Enggak malu kok dia bergabung. Ya kan? Masa lalu dibilang anak kecil baru sambut baru, enggak. Atau belum baptis, dicek. Ya, jadi pengurus belum baptis. Ya enggak bisa dong. Nah, kemudian berikutnya belum krisma. Ya kan? Masa udah besar seperti ini belum krisma, nunggu kapan lagi? Padahal krisma itu sudah di dekanat kota nih udah berderet-deret. Tahun lalu itu BMJ, ya kan? Nggak lama kemarin nih, tahun ini di Sisilia, ya kan? Rasanya berarti kalian tidak bisa atau tidak berkoordinasi dengan pengurus-pengurus gereja kapan? Kan bisa diikutkan di situ. Karena krisma itu, ya itu kan ada pembelajarannya juga, ya. Nah, jadi itu didata. Dari semester 1 sampai semester yang lebih itu berapa orang yang belum krisma. Sehingga nanti datanya dimasukkan ke paroki-paroki terdekat yang memiliki krisma. Sehingga nanti dari pengurus ini kan semacam kayak ketua lingkungan, bisa membuat surat keterangan bahwa ini mohon dapat diikutkan krisma karena mereka ini kan begitu. Atau paroki-paroki yang memang pastor mahasiswanya kayak Pastor Pras, Pastor Astanto, ya kan. Nah, di mana pastor mahasiswa itu dipilih. Nah, itu liturgia. Dan kerikma itu satu paket lah, pewartaan. Berikutnya koinonia. Aneh kalau misalnya seumur-umur dia di Fakultas Teknik lalu tak ikut kegiatan Kapatipa, koinonia, walaupun ya kan. Kalau di Katolik ya wajib dah ikut persekutuan itu kan, persekutuan orang beriman itulah gereja. Kapatipa itulah gereja namanya. Ya kan? Senior-senior dulu merintis Kapatipa itu kan cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Itulah gereja Katolik yang ada di kampus. Namanya Kapatipa. Kalau mau ditambah orang kudus silakan. Gereja Katolik yang ada di Untan namanya KMK. Dulu KMK digabung, namanya BKMK. Demo lah tahun 2001. Ya, BKMK dibubarkan, Badan Kerohanian Mahasiswa Kristen, karena Katolik dan Protestan ya dua agama yang berbeda dogma, sehingga KMK lahir, PMK lahir. Nah, itu saya tahu persis tahun 2001 tuh. Lalu dikasihlah tempat untuk atau tanah, tapi tanahnya sekarang udah lenyap, raib. Makanya dokumennya waktu itu ya memang tidak ada ya nama kita mahasiswa ngurus dokumen, ya hanya dokumen perubahan atau misalnya lahirnya KMK dan PMK. Memang dulu KMK sudah ada, tapi masih satu kandungan dengan BKMK. Nah, makanya KMK itu dilahirkan setelah UKMF itu berdiri. Misalnya Kapatipa berdiri, Kewaka berdiri, Gameka berdiri. Jadi kecuali Kostolata saja, Kostolata itu sudah KMK berdiri sendiri, baru Kostolata itu hadir, atau Imasika dan Pastolik. Nah itu, jadi harus dipahami. Nah, banyak yang tidak mau memahami sejarah sehingga melupakan sejarah. Koinonia itu kan persekutuan, makanya gereja Katolik itu dari awal, dari Petrus sampailah yang terakhir nih Paus Fransiskus, itu tak pernah terputus sejarahnya.
Sehingga gereja Katolik itu dipandang sebagai gereja yang paling berwibawa. Mengapa? Karena ya kan, artinya tuh ya, warisan Yesus dari Petrus sampai ke Paus itu tetap terjaga. Nah begitu juga kita bukan Katolik teknik, tidak ada Katolik teknik. Ya kan, kita ini umat Katolik yang berada di Fakultas Teknik, maka disebut KAPATIPA, Catholic Family Technic Faculty. Ya kan? Begitu, bukan Katolik teknik, bukan Katoliknya kampus gitu. Nah, jadi kita orang Katolik yang ada di Fakultas Teknik. Nah, untuk itu apa? Kita harus melaksanakan koinonia. Berikutnya, diakonia, pelayanan apa yang kalian buat? Baik untuk internal dan eksternal. Internal apa misalnya? Pelayanan apa? Ya, bakso atau apa ya, terserah kalian mas. Berikutnya disebut dengan martiria. Bagaimana kita bisa bersaksi? Nah, makanya perlu yang namanya kesaksian iman itu ya melalui kemampuan kalian masing-masing, YouTube, TikTok, buatlah. Ya, sekarang kita harus ya mengikuti pola-pola dunia juga. Maksudnya pola-pola dunia yang baik, ya kan? Media sosial itu kan sesuatu yang baik. Nah, apa yang kita kaitkan dengan bacaan hari ini? Hal pengabulan doa, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat. Ya. Jadi hal pengabulan doa itu MCK, mintalah, carilah dan ketuklah. Ya. Jadi ayat kuncinya itu Matius 7 ayat 7, Matius 7:7. Ya. Jadi Matius 7 ayat 7 itu jelas, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ya kalau kita tidak minta bagaimana? Misalnya kita mau minta gedung gereja di Fakultas Teknik, ya minta. Ya. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Kalau senior dulu tidak minta KAPATIPA dengan dekan, ya tidak akan ada. Nah ini diteruskan. Carilah maka kamu akan mendapat, jelas. Setelah minta ya kan, kemudian dikasih lah, carilah bagaimana membangunnya itu. Ya, berikutnya ketuklah. Ya, mengetuk pintu. Jadi kita harus bersatu, udah sedikit jumlahnya. Ya. Jumlah sedikit, kita bukan minoritas mayoritas, tidak ada minoritas mayoritas loh. Ya. Yang ada itu jumlah, ya memang ada yang besar, ada yang kecil. Nah, kita di negara Indonesia ini, negara Indonesia itu bukan negara agama tapi negara beragama. Makanya moderasi beragama itu harus dilakukan. Kalau kalian tidak mencintai agama Katolik, iman Katolik, lalu tidak menghargai 5 agama lain, berarti kalian bukan orang yang beragama. Jadi kalau orang beragama itu cinta kasih. Gereja Katolik itu ya sudah dari dulu bermoderasi beragama, mengambil jalan tengah. Nah, untuk moderasi beragama itu butuh yang namanya ya sarana dan prasarana untuk beribadat sesuai dengan pasal 29 ayat 1 dan 2. Jadi kita jangan takut, tanda salib masih takut, ya kan, ngaku Katolik takut, ya enggak bisa. Moderasi beragama itu adalah menjunjung tinggi ya nilai-nilai keagamaan yang ada dalam diri kita. Salam, puji Tuhan, haleluya, ya kan. Itu kan bahasa-bahasa Kristiani yang harus kita gemakan terus-menerus. Malah kita pakai bahasa agama lain, ya justru itu kita tidak bermoderasi beragama. Moderasi beragama itu kan pintu masuk untuk toleransi. Ya. Kemudian yang kedua, pintu masuk untuk mencapai yang namanya keterbukaan. Berikutnya keadilan. Jadi kalau orang yang suka menjelek-jelekkan agama orang-orangnya itu berarti tidak moderasi beragama. Yang bisa dimoderasi itu beragamanya, cara beragamanya. Tapi kalau agama tidak bisa dimoderasi. Jadi kalau kalian membicarakan agama orang, dogma orang, itu salah. Mengapa? Karena dogmanya seperti itu, gitu Pak. Umat Islam seperti itu, umat Hindu seperti itu, umat Buddha seperti itu, umat Kristen Protestan seperti itu, umat Konghucu seperti itu. Ya kan? Jadi orang itu tidak bisa melecehkan pemimpin agamanya, tokoh agamanya. Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kita, yaitu orang harus menghargai itu. Bukan lalu mengomongkan agama kita, menjelek-jelekkan agama kita, berarti dia bukan orang moderasi beragama. Jadi orang seperti itu beragamanya belum tuntas. Ya.
Atau dia pindah dari Katolik lalu menjelek-jelekkan agama Katolik. Nah, itu dia tidak tuntas. Ya bersyukurlah dia pindah ke agama lain karena dia memang tidak cocok menjadi Katolik. Nah, begitu saja. Jangan kalian lalu, wah, dia pindah Pak, atau dia pindah Bang. Mengapa? Itu hak dia. Di negara Indonesia ada nama agama. Orang mau pindah nama agama dalam umur hidupnya, silakan. Itu difasilitasi negara, dilindungi negara. Tetapi jangan lalu ketika sudah meninggalkan agamanya, lalu dia menjelek-jelekkan agama sebelumnya. Itu bukan moderasi beragama. Nah, itu harus dipahami ya. Apalagi kita sudah clear dengan moderasi beragama, cinta kasih. Cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan cintailah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, ini yang mau ditanamkan ya. Jadi itu memiliki harapan itu tadi ya, moderasi beragama. Jadi kalau kita tanda salib, ada yang bukan Katolik tanda salib, berarti dia tidak moderasi beragama. Marilah kita berdoa, ya kita tanda salib. Tidak mungkin kamu berdoa lalu kamu Katolik caranya berbeda. Ya kan? Ada orang yang tidak setuju kita menggunakan patung sebagai benda sakramentali atau sebagai sarana devosional, itu urusan dia. Itu ajaran agama dia, itu eklesiologi dia. Kalau eklesiologi Katolik jelas, benda-benda sarana itu bukan kita menyembah patung, kita menggunakan sarana-sarana media-media seperti gambar patung, ikonik-ikonik dan segala macam, ya kan? Tali doa yang disebut rosario, ada satu lagi yang disebut kombestini ya. Cuman itu agak jarang, 150 bijinya. Ya, yang paling sering dipakai adalah rosario. Ada juga bukan rosario, tali doa yang khusus untuk kerahiman tuh, tapi bisa juga pakai rosario. Ya itu sarana-sarana kita. Ya kan, ketika orang masuk gereja ya, dia harus menghargai cara-caranya. Makanya biasanya kalau ketika orang ikut misa perkawinan ya, perkawinan ini secara Katolik, ya ikuti saja gerakan-gerakannya. Bukan dia beribadat, hanya mengikuti gerakannya saja. Nah, jadi seperti itu. Jadi moderasi beragama itu bagaimana kita mencintai agama Katolik dan menghargai 5 agama yang lain. Menghargai. Ya kan? Jadi seperti itu. Jadi kalau tidak paham ya dengan agama kita, jangan ngomong gitu Pak. Ya kan? Itu berarti dia belum bisa moderasi beragama. Antara dua, ekstrem kanan atau ekstrem kiri. Tahu ekstrem kanan? Ekstrem kanan itu bersifat liberal, ya. Ekstrem kiri itu bersifat radikal, ya kan gitu ya. Ya. Dan kita juga harus selalu mengadakan dialog agama, bukan debat agama. Ada sih katanya diskusi agama, diskusi itu pasti debat. Kalau diskusi dah pasti cari pembenaran, itu memang bukan moderasi beragama. Dialog harus, dialog kerukunan, dialog. Ya kan? Kalau kamu misalnya tolong doakan saya, ya kamu cara Katolik lah. Kamu Katolik ya beragama secara Katolik. Itu dia baru moderasi beragama. Kalau moderasi agama itu tidak ada. Moderasi agama itu mau merubah agama jadi agama yang baru, itu lain cerita. Ya. Jadi di Indonesia ini moderasi beragama dari tahun 2018. Apalagi tahun ini tahun toleransi. Bagaimana kita membangun moderasi beragama di Fakultas Teknik? Dialog dengan dekan, dialog dengan pembantu dekan bagian kemahasiswaan, dialog dengan ya kan dosen pembina. Jangan dosen pembina tuh di atas kertas. Bang siapa? Berliano tuh katanya jadi pembina KMK. Ya kan? Bang Beben. Ya. Saya dulu mau dialog dengan rektor yang itu dulu dilarang sama dosen pembina. Ya kan? Ya bukan dilarang, nantilah Pak katanya. Loh, apanya yang salah kita dialog? Ya kan? Kita kan menginginkan yang adanya rumah ibadat. Ya kalau sudah ada rumah ibadat, ya kan? Yang satu, ini kan kampus merdeka belajar. Ini kan bukan negara agama, negara beragama. Nah jadi kawan-kawan yang terkasih, jangan pernah takut dan ragu untuk meminta sesuatu yang merupakan adalah hak asasi kita. Ajak dialog gitu, komunikasi yang baik, jelaskan
Saya Katolik, menjadi 100% Katolik, 100% Indonesia. Kan ada moto itu, 100% teknik tambahnya tuh. Ya, berjiwa teknik, berjiwa Katolik, berjiwa Indonesia, berjiwa Pancasilais gitu. Nah bagaimana? Nah itulah caranya moderasi beragama. Ya kan? Pak, kami misa kampus hari Jumat jam sekian. Bisa di kampus, bisa di sini, dijelaskan. Saya waktu itu diskusi dengan bagus kok pembantu dekan bagian kemahasiswaan. Waktu saya pindah di sini langsung saya ketemu. Ada apa masalahnya Kak Patipa nih? Oh dia ceritalah ya kan. 1,5 jam saya dialog dengan dia. Dialog. Saya jelaskan. Ya kalau Bapak pada saat Bapak melaksanakan kewajiban agama Bapak tinggalkan saja kegiatan itu Pak. Oh enggak apa-apa kan? Enggak apa-apa Pak. Loh Bapak mau memang itu kewajiban agama Bapak? Ngapain Bapak lalu mau nunggu? Oh iya kali iya. Mereka sering adakan kegiatan pas-pas saya mau melaksanakan kewajiban agama saya. Ya Bapak tinggalkan saja kan, Bapak harus melaksanakan kewajiban agama Bapak. Ya kan? Lalu kalau ikut perayaan itu bukan ibadat Pak, itu perayaan. Ya kan enggak tahu lah kalau kawan-kawan kita, saudara kita yang non-Katolik itu nganggap itu ibadat. Tidak, itu perayaan. Kalau ibadat kita udah jelas. Ya kan? Ada ibadat sabda, ada ibadat ekaristi, gabung itu misa. Ya kan pada saat misa ya tidak perlu kita undang orang-orang yang ya bukan Katolik. Setelah itu baru disebut perayaan. Perayaan itu kan bukan ibadat. Ibadat itu perayaan yang terbesar. Artinya ibadat adalah ya bersama Yesus Kristus. Kalau perayaan Natal itu bukan ibadat Natal atau misa Natal. Perayaan Natal, ya misalnya kamu perayaan ulang tahun, ya kan? Pasti ada doanya, ada kata sambutan, ya kan? Ada hiburan, hiburan nyanyi itu hiburan, ya kan? Nyalakan lilin, ya itu hiburan saja kan? Toh lilin juga sebenarnya yang paling terbesar itu perayaan Paskah, lilin Paskah kan? Kan merayakan lilin Natal itu kan hanya ungkapan, itu kan hiburan sebenarnya. Hiburan dalam artian tanda petik, ya kan? Kalau perayaan Natal kan menghargai, menghormati bahwa negara kita adalah negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi perayaan Natal itu untuk semua orang, bukan hanya untuk orang Kristiani atau orang Katolik saja. Perayaan Natal itu adalah hari raya sukacita di mana ya kan juru selamat telah lahir. Ya kan? Nah, lalu kalian bingung, tanggal 25 itu kan Yesus tidak lahir tanggal 25 ya. Kalau gereja Katolik menetapkan Yesus lahir tanggal 25, ngapa? Itu kan hak agama Katolik. Ya kan? Hak agama Katolik. Lalu tiba-tiba dia bilang, "Oh enggak, ini." Ya, kalau kamu buat eklesiologi kamu sendiri ya terserah, itu urusan kamu, tanggung jawab di akhirat lah. Kita kan akan diadili nanti. Pertanggungjawaban kita diminta sebagai orang Katolik. Ya kan? Nah, jadi seperti itu. Kita udah dimateraikan kekal abadi selamanya. Kalau kita menghujat Roh Kudus, kita tak diampuni. Itu saja sih. Nah, itu jawabannya jelas. Kalau di Katolik kamu memang merasa tidak yakin, ya udah. Ya, jadi seperti itu. Jadi kita bermoderasi beragama itu. Nah, lalu kita memiliki kasih. Nah, kasih itu ya kan, kita menganggap sesama manusia, cintailah sesama manusia seperti dirimu sendiri kan. Tapi mencintai Tuhan harus segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan. Yang Katolik misal undang di papan pengumuman kampus. Ibadat, jangan takut-takut WA pula. Ya kan, WA boleh dan sebagainya. Nah, itu. Nah, makanya semuanya itu harus kita minta. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Bapa yang bertata dalam surga, kabulkanlah kami untuk membangun gereja di Fakultas Teknik ini atau di Untan ini. Doa. Ini minta doa, ini ngomongnya berdoa bersama. Doa orang benar. Siapa yang benar itu? Yesus. Ya kan? Doa orang benar. 21 tahun sudah kita meminta gedung gereja ada di Untan. Ya mudah-mudahan di tahun 2022 ini Merdeka Belajar, kampus Merdeka, ya itu menurut
Menteri Nadiem Makarim dan Menteri Agama. Di kampus harus disediakan fasilitas rumah ibadat 6 agama. Tujuannya apa? Moderasi beragama. Tujuannya moderasi beragama apa? Ya kan? Memperkuat 4 pilar bangsa. Ya. Undang-Undang Dasar 1945, kemudian ya, Pancasila, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Yaitu beriman bertakwa itu kan begitu. Lalu ya, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Kan begitu. Kan tidak mungkin. Dia meminta roti kasih batu kan tak mungkin. Ya kan? Atau memberi ular jika ia meminta ikan. Kan tidak mungkin. Doa terus menerus sama kayak kita doa sinode. Sinode itu kan untuk 2 tahun kita doakan ya. Nanti keinginan Paus Fransiskus ada Konsili Vatikan ketiga. Nah, itulah gereja Katolik yang satu, kudus, Katolik dan Apostolik. Jadi kritikan orang bagi gereja Katolik itu dianggap sebagai ya nyamuk lah. Ya memang nyamuk juga bisa mendatangkan demam ya, tapi dianggap lalat lah. Karena gereja Katolik itu sudah settle 2000 tahun ya seperti itu. Kalau mau rubah ya harus konsili. Nah, bapak-bapak gereja. Tapi bukan merubah dogma. Ya, Allah Tritunggal Maha Kudus. Ya. Kalian doa aku percaya kan itu kan untuk memahami Allah Tritunggal Maha Kudus. Nanti dibilang Allah, orang Kristen beranak marah. Enggak perlu marah kok. Yang marah itu berarti tak punya kasih. Ya kan? Mosok, ya kan? Kita tak perlu marah. Ya. Justru kita mendoakan orang itu supaya dia tahu ya apa yang dia pikirkan, karena tidak seperti apa yang dia katakan begitu. Nah, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Nah, jadi seperti itu ya, bersatu dalam doa. Jadi persekutuan itu doa. Kalian waktu mau ngumpul doa. Ya, bulan 5 doa. Penting. Yang datang 2-3 orang tidak masalah. Jangan pernah merasa patah semangat. Wah, yang datang kita-kita aja. Ya memang yang datang Anda. Ya kan? Yang datang ini pengurus ya. Ya yang datang Anda. Kalau orang dikasih 10 talenta bisa mengembalikan 10 talenta kan begitu kata Yesus. Ada yang dia hanya dikasih 1 talenta lalu bilang, ya kan, dikasih misalnya karunia 1 lalu tidak bisa dikembangkan karunia itu. Nah, makanya mari kita bersama-sama sebagai pengurus Kapatipa yang baru, ya kami sebagai orang yang ya sampai sekarang ya kan memiliki konsen kepada Kapatipa. Mengapa? Karena Kapatipa itu adalah bagian hidup kami. Itulah gereja Katolik yang membina dan mendidik kami. Seperti inilah kami akhirnya jadinya begitu. Hidup pilihan itu kan manusia itu kedua, baik atau jahat. Ya. Kita kan tidak bisa suam-suam kuku, ya kan? Nah, kebaikan itu terus diperjuangkan, kejahatan itu terus dilawan. Ya kan? Kata Rasul Yakobus apa tuh? Tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, dia akan lari daripadamu. Kayak kalian sekarang kan menghadapi godaan tantangan, ya kan? Buah tentang baik dan jahat itu belum dulu dimakan, misalnya, ya kan? Nah, itu tadi, udah tahu kuliah, ya, pacarannya lah yang sehat, jangan lalu berhubungan seksual. Kalau berhubungan seksual nanti dengan suami atau istrinya yang sah telah menerima sakramen perkawinan, titik. Tidak ada tuh cinta tuh lalu berhubungan seksual atau misalnya berzina. Cinta tuh melahirkan tanggung jawab, kewajiban dan kesetiaan. Nah, kegagalan kuliah ya bukan hanya faktor itu, tapi rata-rata saya dengar, saya amati, saya observasi dari mulai saya kuliah sampai itu, kegagalan itu disebabkan itu tadi. Ya kan? Masalah-masalah hawa nafsu. Ada 3 hal yang dilawan kan, dunia, iblis dan hawa nafsu. Apalagi hormonal kan, kuliah ini kan coba-coba, kos bebas ya kan, kontrak bebas ya kan, udah umur punya KTP, boleh keluaran malam ya kan, oh udah mulai bisa cari duit sedikit. Nah itu padahal
ya kan? Keperawanan dan keperjakaan itu adalah simbol gereja Katolik untuk ya menjadi saksi Kristus yang berkarya di dunia ini. Marilah kita mengakui iman kepercayaan kita. Aku percayakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita secara spontan. Dipersilakan. Ya Bapak, terima kasih pada hari ini kami diberi kesempatan berkumpul bersama. Kami mohon Roh Kudus-Mu ya Bapak, agar apa yang kami bicarakan ini mendukung program kerja dan bisa kami realisasikan. Kami mohon Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapak, berkatilah semua anak-anak-Mu, Kak Iva. Semoga dalam proses belajar kami terus dapat membangun kerjasama, kekompakan, dan saling peduli satu sama lain. Kabulkanlah doa kami itu. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah yang bertata dalam surga, kami juga memohon kepadamu, jadikanlah kami garam dan terang di dunia ini. Berikanlah kekuatan kepada kami untuk menyinari kegelapan yang ada di sekitar kami. Berilah juga kami kekuatan untuk memberi rasa kepada dunia ini. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah Bapa yang bertata dalam surga, kami berdoa bagi orang tua kami yang mengongkosi kami kuliah. Berkatilah mereka agar mereka terus berusaha dan memperoleh rezeki untuk memberi kami biaya kuliah. Bagi orang tua yang sudah meninggal dunia, terimalah mereka di dalam kerajaan-Mu, ampunilah dosa-dosa mereka. Dan juga bagi orang tua kami yang sedang bekerja, bersusah payah, agar selalu diberikan kesehatan dan juga pertolongan daripada-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita di dalam hati. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah Bapa yang bertata dalam surga, demikianlah doa-doa permohonan dari kami para anak-anak-Mu. Maka dengarkanlah doa ini ya Bapa, agar kami dapat berjuang terus di dunia ini untuk memuliakan nama-Mu karena bantuan daripada Roh Kudus. Semua doa ini kami serahkan ke perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita sampaikan doa permohonan kita ini dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita saling menyampaikan salam damai. Salam damai. Marilah kita berdoa, doa penutup. Ya Allah Bapa yang bertata dalam surga, kami selalu berpasrah kepadamu dalam masa prapaskah ini. Kami akan terus mengikuti jalan salib yang Engkau berikan kepada kami. Karena Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan beraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Semoga kita selalu diberkati dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibadat kita sudah selesai, syukur kepada Allah. Marilah kita selalu mewartakan firman dan sabda Tuhan. Amin. Salam.